Gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, kuasa hukum Edward Omar Syarif menilai KPK telah melanggar sejumlah ketentuan hukum dalam penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipimpin Hakim Tunggal Estiono. Gugatan pra-peradilan diajukan Edward Omar Syarif karena penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh penyidik KPK dianggap tidak sah. Gugatan pra-peradilan juga diajukan oleh dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yaitu Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Menurut tim kuasa hukum, pimpinan KPK melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan kliennya sebagai tersangka sebelum ada surat perintah penyidikan atau sprindik. Di mana kita mengetahui bersama pada tanggal 9 November 2023, beliau menyampaikan adanya penetapan tersangka terhadap saudara Profesor Dr. Edi Hiarij dan kawan-kawan. Kemudian pada kenyataannya, sprindik tentang penetapan tersangka itu baru ditandatangani dan diberikan kepada kami tanggal 27 November dan sprindiknya itu sendiri ditandatangani tanggal 24 November 2023. Sehingga apa yang dilakukan oleh saudara Alexander Marwata itu bagi kami merupakan sesuatu yang merupakan pelanggaran serius dan KPK telah menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij dan dua orang kepercayaannya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ketiganya diduga menerima uang suap dan gratifikasi sebesar 8 miliar rupiah dari mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, terkait pengesahan Badan Hukum PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Kemenkumham. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Ya, Gubernur Maluku Utara terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ia ditangkap karena kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa bersama 14 orang lainnya. Pak Kadis, mau kemana Pak Kadis? Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Ternate, Maluku Utara dan Jakarta menjerat 15 orang, salah satunya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Selain gubernur yang terjaring, merupakan beberapa pejabat lingkungan Pemprov Maluku Utara dan pihak swasta. Jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tangkap tangan KPK di Maluku Utara terkait dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa. KPK masih memeriksa intensif selama 1 kali 24 jam sebelum menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan hasil operasi tangkap tangan oleh KPK, ada rekan Galuh Pandu yang berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Galuh, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno dan pemirsa, saat ini kami berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menunggu kedatangan 4 orang dari 15 orang yang diamankan atau tertangkap tangan, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan 4 orang ini sedang perjalanan menuju ke Gedung Merah Putih KPK dari wilayah Ternate, Maluku Utara. Sebagai informasi bahwa salah satu dari 15 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara, yaitu Abdul Ghani
Kasuba yang saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK sejak kemarin, bahwa secara kronologis pada tanggal 18 Desember 2023 kemarin KPK melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah wilayah. Di antaranya adalah wilayah Ternate, Maluku Utara dan juga Jakarta Selatan. Kemudian dari operasi tangkap tangan tersebut diamankan 15 orang, termasuk satu di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dan selain itu, untuk beberapa orang lainnya adalah beberapa pejabat dan juga sejumlah pihak swasta. Dan dapat kami informasikan bahwa Abdul Ghani ditangkap di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan dan masih akan dilakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari Gubernur Maluku Utara ini. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Abdul Ghani selama ini menjabat selama 2 periode sebagai Gubernur Maluku Utara sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara pada tahun 2008 hingga 2013. Dan ia maju diusung oleh 2 partai, yaitu Partai PDIP dan juga Partai PKPI. Sementara itu laporan dari harta kekayaan penyelenggara negara dari Abdul Ghani adalah sebanyak 6,4 miliar rupiah, dan kemudian harta tanah serta bangunan senilai 5,4 miliar rupiah. Dan kami masih akan terus menginformasikan update terbaru atau informasi terbaru yang akan kami informasikan ke Anda sambil menunggu kedatangan dari 4 orang yang akan menuju ke lokasi Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih Galuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota terus meningkat hingga tembus sekitar 200 kasus per hari. Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota mencapai 200 kasus per hari. Dari 10 orang yang dites PCR, 4 diantaranya diketahui positif COVID-19. Diimbau masyarakat tidak panik namun tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan ketat, seperti menggunakan masker saat bertemu dengan orang banyak atau dalam kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir. Selain memperketat protokol kesehatan, masyarakat juga diimbau untuk melengkapi vaksinasi lengkap yang saat ini sudah mencapai vaksinasi dosis kelima. Masyarakat pun diimbau untuk mendapatkan vaksin dosis kelima dengan rentan waktu 6 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis keempat, menggunakan vaksin dalam negeri seperti Inavac dan Indovac yang dinilai halal, aman, dan baik digunakan untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menyediakan. Menghimbau untuk cegah sakit yaitu dengan perketat prokes. Vaksinasi tidak mencegah sakit, yang mencegah sakit adalah kita perketat prokes kembali untuk mencegah keparahan dan kematian. Kami sangat menghimbau untuk melengkapi vaksinasi segera. Saat ini sudah bisa diberikan dosis 1 sampai dengan dosis 5. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan pemeriksaan PCR gratis di puskesmas bagi mereka yang bergejala ataupun memiliki kontak erat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabah Pramana UGM Yogyakarta Selasa pagi. Ganjar hadir dengan mengenakan pakaian adat Jawa Beskap lengkap dengan belangkon sebagai penutup kepala. Selain Ganjar, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga merupakan alumni UGM dan hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat. Hadir kembali ke kampus UGM menghadirkan kenangan tersendiri bagi Ganjar yang dikenal sebagai aktivis dari Fakultas Hukum UGM. Tahun untuk UGM ke-74 dan tentu kita senang hari ini mendengarkan pidato kemajuan UGM dan tentu saja tadi ada pidato ilmiah yang sangat bagus menerangkan perubahan dunia
bagaimana kemudian masyarakat Indonesia bertransformasi dan perguruan tinggi menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Dan konteksnya merespon persoalan bonus demografi dengan segala kecanggihannya. Artinya apa? Perguruan tinggi, lembaga riset rasanya memang wajib diberikan penugasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sektoral agar cita-cita di 2045 betul-betul tercapai. Selain hadir di UGM, Capres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan waktunya untuk menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok di Yogyakarta. Ganjar mengaku senang karena ada pendorongan inklusivitas sehingga mayoritas adalah perempuan dan terdapat pula penyandang disabilitas yang bekerja. Ganjar berharap ruang pekerjaan untuk para difabel semakin terbuka sehingga semakin banyak perusahaan di Indonesia yang memfasilitasi kaum disabilitas. Berbicara soal industri rokok, Ganjar mengungkapkan hal ini bukan tantangan yang mudah. Pasalnya produksi tembakau di Indonesia secara nasional semakin menurun, namun kebutuhan meningkat lalu akhirnya harus dipenuhi dengan cara impor. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon satset dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon satset ala Ganjar Mahfud, kerja cepat dan tepat itu pun ditunjukkannya saat menemui pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkeliling di Pasar Induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu keluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Jelang tahun baru, mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan perni-perni yang ada di pasar. Jadi ada ibu-ibu, Pak, pasarnya udah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya Mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kios mulai rusak, ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, iNews melaporkan. Baik, sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo Mahfud MD meluncurkan program KTP Sakti. Dengan kartu tersebut nantinya masyarakat dapat mengakses segala bantuan pemerintah. Lagi, kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat, di grassroots yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, maka program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar. Nah bahkan, ini poin saya yang kedua, karena itulah justru Mas Ganjar dan Prof. Mahfud meluncurkan sebuah program yang merupakan salah satu program unggulan, yaitu yang disebut dengan KTP Sakti. Nah, ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut. Ya, KTP Sakti Ganjar Mahfud mempromosikan kebijakan satu kartu terpadu Indonesia yang menyatukan bantuan sosial yang sudah ada. Seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah,
prakerja, kartu tani, serta kredit usaha rakyat. Ganjar Mahfud menekankan bahwa program ini tidak akan menghilangkan bantuan yang sudah ada, namun mengintegrasikan dan menyederhanakan proses pengajuan dan penggunaannya. Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan investasi sebesar 73,89 triliun rupiah telah dicairkan hingga 12 Desember 2023. Pembiayaan investasi ini disalurkan guna mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki dampak ganda terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencairan pembiayaan investasi ini diberikan untuk klaster infrastruktur sebesar 44,90 triliun rupiah. Dana tersebut utamanya untuk pembiayaan fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan, FLPP, dan lembaga manajemen aset negara. Sementara itu hingga Desember 2023, Menteri Keuangan menegaskan bahwa LMAN telah melakukan pendanaan pengadaan lahan untuk 116 proyek strategis nasional senilai 122,19 triliun rupiah, mulai dari jalan tol, bendungan, pelabuhan hingga proyek Ibu Kota Nusantara. Sementara itu untuk FLPP, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program sebesar 108,5 triliun rupiah sejak 2010 yang disalurkan melalui dana bergulir maupun PMN. FLPP ini terutama untuk memberikan bantuan masyarakat berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Dengan diberikannya dalam bentuk dana bergulir, diharapkan masyarakat berpendapatan rendah mampu membeli rumah dengan harga subsidi. Baik, pemirsa, kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian Indonesia. Penguatan ekonomi dan investasi dinilai dapat mengatasi masalah pengangguran, dan pemerintah menargetkan nilai investasi pada tahun 2024 sebesar 1.650 triliun, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 1.400 triliun. Realisasi dari target investasi tahun depan akan tergantung dari hasil Pilpres 2024. Seperti apa rencana atau gagasan para capres dalam penguatan ekonomi dan investasi, kita akan membahasnya lebih dalam bersama perwakilan ketiga calon presiden dari paslon nomor urut 1. Ada juru bicara Timnas Amin Ahmad Nur Hidayat yang sudah ada di studio bersama saya. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bang Ahmad. Terima kasih. Bang Hidayat maksud saya. Terima kasih kembali. Oke, dan paslon nomor urut 2 ada Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Bang Angga Wira. Bang Angga. Oke, terima kasih. Iya, sore Bang. Dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Peter Abdullah. Bang Peter. Selamat sore. Oke, dan juga pakar ekonomi Universitas Kristen Atmajaya Yogyakarta, Bapak Sri Susilo. Selamat sore Pak Sri Susilo. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ramai sore ini kita. Saya mungkin saya ke Bang Hidayat dulu. Kita lihat bagaimana Amin dengan gagasannya. Saya bicara sempat dengan Jubir juga beberapa kemarin, kalau tidak salah, bicara mengenai bagaimana penyerapan tenaga kerja, ada angka 15 juta seperti itu. Nah, kalau kita bicara ekonomi dan investasi, apa yang menjadi target dari pasangan ini? Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa target pasangan Amin ini adalah target yang menurut kami paling realistis ya. Oke. Di antara kandidat yang lain kan yang memberikan angka 15 yang cukup moderat itu dibandingkan dengan yang lain sampai ada 17 ya. Saya kira hanya Amin. Kalau kita juga pertumbuhan ekonominya kita hanya 6,5% targetnya, berarti itu menurut kita yang paling realistis kalau kita lakukan intervensi ya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya kira terkait mengenai ekonomi ya, saya kira prinsip dari pasangan Amin ini adalah bagaimana kita menaikkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Bahkan dengan menaikkan yang kecil ini akan memperbesar yang besar. Karena kita berpandangan bahwa ketimpangan yang terjadi saat ini sudah begitu memprihatinkan ya. Tadi Pak Anies bicara di satu pasar mengatakan bahwa memang yang dirasakan di publik saat ini adalah kenaikan harga-harga pokok yang tidak sesuai dengan daya beli mereka. Nah, itu yang saya kira akan diadres ya, bagaimana harga-harga pokok itu bukan sekadar rendah, tetapi sebetulnya adalah terjangkau, masyarakat bisa membeli dengan daya beli yang kuat begitu. Saya ke
Bang Angga, mungkin kita awal dulu secara general. Kalau dari Anda sendiri dan tim, apa yang menjadi highlight ketika kita bicara ekonomi dan investasi? Silakan. Ya, pertama kita harus mengapresiasi apa-apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf ya. Karena kalau kita lihat tadi yang Juno juga sampaikan, bahwa target investasi dari tahun ke tahun ini terus meningkat ya. Dan di tahun depan ini kan 1.650, ini bukan hal yang mudah loh untuk mencapai hal tersebut. Dan di tahun ini 1.400 triliun. Dan kalau kita lihat di Q ketiga kemarin, angka-angkanya kelihatannya bisa tercapai dengan baik. Dan yang menggembirakan, dari investasi yang masuk itu sudah sekitar 54% itu di luar Jawa. Jadi artinya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf ya, Pak Jokowi di jilid kedua ini, kita lihat implikasinya mulai terasa ya, dengan bergeraknya berbagai macam investasi masuk di luar Jawa. Nah pertanyaannya memang kita membutuhkan suatu investasi yang berkualitas. Karena mau nggak mau kalau kita lihat ekornya kan ini semakin mengecil, yang artinya memang dari jumlah investasi yang masuk ini memang penyerapan jumlah tenaga kerjanya itu kan makin kecil. Karena apa? Karena tentunya dengan pendekatan teknologi, dengan berbagai macam digitalisasi, itu pastinya juga penggunaan tenaga kerja ini makin minim seperti itu. Tapi di sisi lain kita kan masuk bonus demografi, kita kaya akan sumber daya produktif. Nah makanya kita melakukan suatu strategi push dan pull untuk menggerakkan ekonomi lokal. Salah satunya program yang sederhana saja, bagaimana kita akan memberikan makan siang gratis gitu Juno. Nah ini dengan strategi seperti ini, itu akan menggerakkan ekonomi lokal. Bagaimana kita akan memberikan kesempatan para UMKM untuk terlibat dalam program tersebut. Ini automatically akan menggerakkan program tersebut. Jadi kami sendiri pun dari relawan pengusaha muda nasional memang punya target bagaimana kita menciptakan bukan hanya lapangan pekerjaan Juno. Ini kita harus ciptakan para pengusahanya, para entrepreneurnya. Kalau entrepreneurnya tercipta, nah ini pasti lapangan pekerjaan akan tercipta, dan basisnya harus pedesaan. Makanya dana-dana desa yang sudah ada ini perlu dikelola dengan produktif seperti itu. Baik, dan kalau saya tidak salah juga ada ide terkait bagaimana 2 juta entrepreneur itu ya, Bang Angga? Ya, betul. Betul. Ya, makanya artinya kita menciptakan, menggerakkan bagaimana 2 juta pengusaha ini lahir untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Oke, saya ke Bang Peter. Bang Peter, kalau dari TPN sendiri ada angka 17 juta yang kita semua tahu ya. Kemarin saya juga berbincang bagaimana kalau kita kaitkan dengan ekonomi dan investasi. Ada hal yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau kita bicara tentang ekonomi dan investasi, ya, yang harus kita ingat, kita itu sekarang tidak punya banyak waktu lagi. Ya. Karena apa yang disebut sebagai bonus demografi, itu dibalik bonus itu ada potensi bencana. Ya. Jadi pengertian bonus demografi adalah berlimpahnya angkatan kerja. Ya, jumlah penduduk muda kita, penduduk produktif kita itu berlimpah. Tetapi apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka akan menjadi beban. Ya, apa yang kita sebut sebagai bonus itu akan menjadi bencana. Dan oleh karena itu, ya, kita tidak punya banyak waktu. Yang harus kita lakukan adalah percepatan. Makanya tema yang diangkat oleh Ganjar Mahfud adalah percepatan, meningkatkan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Pertumbuhan ekonomi kita, ya, kita dorong harus lebih dari 7%. Ini bukan masalah realistis atau tidak realistis, tapi ini adalah sebuah keharusan, ya. Dan akan sangat sedih sekali kalau kita mengatakan Indonesia tidak mampu tumbuh di atas 7%. Ya, untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup, kita tidak bisa bersandar pada pertumbuhan ekonomi 5%. Kita harus tumbuh di atas itu, ya. Hitung-hitungannya, dan itu
hitungannya sama yang dilakukan oleh Bappenas, demikian juga ya Bappenas menghitung pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk bisa menjadi keluar dari middle income trap, bisa memanfaatkan bonus demografi, pertumbuhan ekonomi kita minimal 7%, bahkan beberapa penelitian yang kami lakukan di KOR pada waktu itu adalah 8% kita butuhkan. Jadi ini bukan masalah realistis atau tidak realistis, ini adalah sebuah keharusan. Jadi kita harus melakukan mempush pertumbuhan ekonomi kita agar supaya kita bisa memanfaatkan bonus demografi, agar bisa kita menciptakan lapangan kerja yang cukup kepada semua masyarakat kita, semua angkatan kerja kita. Yang sekarang ini hitung-hitungannya bertambah sekitar 3 sampai 4 juta per tahun. Berarti kita harus menciptakan lapangan kerja ya sekitar 3 sampai 4 juta per tahun. Yang selama ini hanya bisa kita bisa penuhi sekitar 1 sampai 1.250.000. Yang artinya sisanya kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang mereka harus masuk ke sektor informal. Nah, ini yang harus dilakukan, makanya Ganjar Mahfud ya itu mencanangkan percepatan menciptakan lapangan kerja sebanyak 17 juta. Ya, itu adalah dengan hitung-hitungan seperti tadi. Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi itu realistis atau tidak realistisnya bergantung kepada upaya kita. Ya, jadi kita jangan mengatakan, oh ini tidak realistis. Ya kenapa tidak realistis? Dengan semua potensi yang kita miliki. Siapa yang mengatakan tidak mampu untuk mengejar pertumbuhan di atas? Baik, kita dapat poinnya Bang Peter. Yang menentukan realistis atau tidak realistisnya adalah program kita sendiri. Baik, Bang Peter. Sekarang saya ke Pak Susilo. Pak Susilo, kalau kita bicara tadi ekonomi, investasi, lapangan kerja, apa yang harus dipahami oleh para capres dan cawapres ini tadi untuk menguatkan sektor yang kita bahas hari ini? Kalau dari Anda? Ya, selamat sore Mas Juno. Ya. Sependek dari dokumen visi misi ketiga capres paslon, saya gembira karena memang ketiganya sepakat bahwa investasi menjadi salah satu pilihan motor penggerak ekonomi. Baik. Nah, memang kalau kita tulis lebih jauh, memang cara dan modelnya bisa beda-beda. Kalau Pak Peter dan kawan-kawan tadi, saya juga menggunakan skenario optimis. Karena di dalam ekonomi, kita memprediksi ke depan, variabel apapun, kita punya 3 pilihan setidaknya. Optimis, moderat, dan pesimis. Mungkin paslon 1 tadi menggunakan moderat, boleh-boleh saja. Karena toh nanti semua tergantung pada asumsi yang digunakan. Baik. Ya. Selama asumsi nanti terpenuhi, ya nanti bisa, bukannya tidak mungkin. Nah, dengan investasi yang nanti bisa digerakkan, tadi baik asing maupun swasta, sebenarnya PR klasik kita, saya kira ketiga paslon juga paham, bahwa masalah realisasi investasi. Jadi persetujuan investasi masih terjadi gap yang sangat besar dengan realisasi. Data terakhir dari BKPM misalnya sampai dengan pertengahan tahun ini realisasi itu sekitar 50%, 53% itu tertinggi, angka tertinggi. Jadi bahwa persetujuan banyak masuk, tapi realisasinya yang perlu didorong. Nah, mohon izin Pak Peter, saya menggunakan istilah pasangan Anda, sacet dasesi nampaknya. Maaf, ini istilah kami di Jawa itu sudah umum, kebetulan pakai saja. Bukannya saya mendukung Pak Peter. Tidak dilarang kok mendukung, Mas. Itu ya. Jadi kita harus cepatlah, istilahnya ada percepatan, melanjutkan apapun, perubahan apapun, bahwa kebijakan investasi harus ada percepatan perubahan atau melanjutkan yang kemudian menjadi realisasi investasi bisa cepat agar nanti bisa tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan sebagainya. Itu dulu Mas Dino. Ya, plus juga Pak Susilo, kita tahu angkanya luar biasa untuk tahun depannya di 1.650 ini naik ya Pak Susilo ya? Ya, itu angka-angka persetujuannya. Realisasinya nanti kita cek. Nah, kalau separuhnya aja sudah bagus karena angka terakhir dari BKPM kan hanya sekitar 5-3% ya. Baik, separuhnya saja sebenarnya Pak Susilo sudah bagus ya. Boleh saya tambahkan Mas Susilo? Silakan Pak Peter. Jadi di BKPM itu memang ada data persetujuan dan data realisasi. Yang sayangnya sekarang ini tidak pernah dipublis lagi. Kalau kita melihat datanya, memang itu realisasi investasi kita selalu di bawah 50% dari persetujuan. Selalu. Ya. Nah, mungkin saya menambahkan, yang lebih perlu lagi diperbaiki adalah
selain dari persetujuan ke realisasi, yang kedua yang harus menjadi fokus dari perbaikan adalah bagaimana dari realisasi itu bisa menjadi tambahan output. Ya. Sistem ekonomi kita yang sekarang ini ICOR-nya sangat tinggi. Yang artinya kalaupun realisasi tadi bisa mencapai sepenuhnya, tetapi dengan ICOR yang tinggi itu tidak akan menciptakan tambahan output yang cukup. Karena ICOR kita kalau kita bandingkan dengan negara-negara peer ya, dengan Malaysia, Thailand itu terlalu tinggi ya. ICOR kita sekarang ini 6,2 untuk tahun 2022 ya. Sementara ICOR-nya Thailand, Malaysia, Filipina itu di kisaran 4. Jadi kalau kita pun bisa merealisasikan investasi kita cukup tinggi dengan ICOR yang begitu besar, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi menjadi minimal. Jadi ini ingin saya tambahkan kenapa? Makanya saya sebutkan pertumbuhan ekonomi itu bukan masalah realistis atau tidak realistis, bergantung kepada upaya kita. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, memperbaiki semua penyakit, menyembuhkan penyakit ekonomi kita, memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menjadi mimpi. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, memperbaiki, mengobati semua penyakit-penyakit ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita raih. Baik, Bang Peter. Saya ke Bang Hidayat. Bang, kalau tadi realistis, Anda menyebutkan itu juga di awal dan akhirnya kita juga mengarah ke sini bagaimana ekonomi dan investasi. Sekarang poinnya adalah realisasi. Ini kan PR nih, bagaimana pemerintah, kata Pak Susilo tadi, setengahnya saja udah bagus. Tapi dalam kenyataannya kadang tidak nyampe setengah. Ya, kemarin syukur-syukur di atas 50%. Nah, kalau Amin sendiri melihat realisasi ini seperti apa? Realisasi investasi. Terutama kita lihat dari 2015 sampai sekarang ini, memang investasi kelihatan banyak. Tetapi apakah itu memberikan kesejahteraan buat masyarakat? Apakah itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Maka tadi Pak Peter sendiri yang sudah mengatakan bahwa ICOR Indonesia tinggi. Artinya apa? Incremental capital, setiap penambahan investasi ke Indonesia, ternyata sumbangsinya kepada pertumbuhan ekonomi itu rendah. Nah, berarti ada yang salah. Nah, menurut Amin, yang salah yang pertama adalah kita tidak melibatkan masyarakat dalam investasi itu. Contoh misalkan di daerah-daerah yang investasi hilirisasinya tinggi, di Sulawesi misalkan, kita menyaksikan angka kemiskinan juga tinggi. Loh, ini bagaimana ceritanya? Investasi diberikan ke daerah itu, malah kesejahteraan dan kemiskinan negara itu malah menurun. Nah, ini yang kemudian diperbaiki. Bagaimana caranya? Berarti insentif-insentif yang diberikan, yang diobrol saat ini, itu perlu dievaluasi. Ya, kalau misalnya kita bicara ada undang-undang Omnibus Law misalkan, itu kita bisa lihat kan, royalti tambang 0%. Jadi investasi yang besar itu ternyata sumbangsinya kepada pendapatan negara sangat rendah. Dan itu persoalan, itu kemudian realisasi berbanding terbalik dengan hasil semakin tadi. Banyak yang masuk, negara tidak mendapatkan apa-apa, masyarakat tidak sejahtera. Itu yang mau kita perbaiki, saya kira. Perubahan itu yang kita inginkan. Bang Angga, silakan. Ya, pertama kita harus membuat pertumbuhan yang berkualitas ya. Jadi kalau kita lihat dari data investasi yang masuk, kan tadi saya sudah sampaikan, ini kita harus apresiasi karena realisasi investasi ini bukan hanya terjadi di Pulau Jawa. Selama ini sekian lama, ya, dari zaman Orde Baru ini bertumpu di Jawa. Ini sudah keluar Jawa. Sudah hampir 54% dari data Kementerian Investasi. Nah, yang ini juga saya jelaskan tadi, soal realisasi investasi. Ini dari tahun ke tahun makin meningkat. Di tahun ini sekitar 1.400 triliun, lalu di tahun depan dinaikkan 1.650 T. Jadi ini harus kita klarifikasi supaya tidak dispute nih, Bang. Jadi realisasi investasi itu terrealisasi sesuai target gitu loh, terachieve. Jadi bukan realisasi itu 53%. Ini mungkin ada persepsi yang keliru. Jadi realisasi dari tahun ke tahun ini yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bappenas dan itu dieksekusi oleh Kementerian Investasi, ini terachieve angka-angka tersebut. Nah, tinggal pertanyaannya apakah realisasi investasi tersebut itu mampu membentuk suatu investasi yang berkualitas sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa PR-nya di situ. Nah, saya lihat sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu misalnya kemitraan melalui program kemitraan UMKM dengan pengusaha besar dan kolaborasi. Nah, ini saya rasa di kita, di Prabowo Gibran, ini akan kita lanjutkan dan kita perbaiki, lalu kita akselerasi sehingga
bisa sesuai dengan target-target yang kita inginkan. Ya, pertumbuhan kalau kita mau mengachieve Indonesia emas, ya memang harus di atas 77%, sehingga tingkat pendapatan kita bisa masuk ke pendapatan yang menengah seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Susilo dengan tadi bahwa kita bicara memang realisasinya seperti itu, namun kadang berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Lalu apa yang harus diperhatikan para capres cawapres ini Pak ketika bicara tidak hanya realisasi, ada hal lain dari itu Pak Susilo mungkin yang harus di-highlight? Ya, saya kira sebelum realisasi investasi, PR dari ketiga calon presiden nanti jika terpilih adalah berkaitan dengan bagaimana percepatan izin investasi. Ini menjadi masalah. Jadi pengalaman kami di Jogja yang provinsi kecil ini aja, keluhan dari rekan-rekan dari pengusaha masih terjadi terkait dengan perizinan investasi. Mereka itu prinsipnya kan sebenarnya biaya berapapun oke, asal kepastian izin itu juga ada waktu atau ya juga pasti. Yang kedua, memang isu makro yang lama, bagaimana pemerataan realisasi. Tadi juga ditanyakan bagaimana dampak realisasi dari investasi tadi. Yang selama ini yang terbukti secara empiris bahwa investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia. Investment led growth. Tetapi kemudian pertanyaan bagaimana dengan dampak pada pengurangan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya memang harus didorong lebih kuat oleh ketiga calon presiden. Gitu. Terima kasih Mas. Oke, saya kembali ke Bang Hidayat. Bang Hidayat, bahwa kita bicara tadi realisasinya seperti itu, masing-masing punya targetnya dan juga argumennya. Nah, kalau di luar itu Bang, kita bicara ekonomi ini juga kayak tadi dengan pengangguran, ya, dan juga lapangan kerja. Ada hal lain yang mungkin Amin ingin sampaikan terkait lapangan kerja dan pengangguran ini? Pengangguran, kita melihat 78% mereka yang menganggur itu adalah lulusan SD dan SMP. Dan mereka ini menganggur karena skill mereka tidak terpenuhi di dunia kerja dan juga lapangan pekerjaan tidak tersedia. Nah, Amin berencana memberikan satu lapangan pekerjaan yang sesuai, tetapi keterampilan penduduk kita juga perlu di-upgrade. Oleh karena itulah pendidikan vokasi. Tentunya mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, tetapi masih SMP, kan harus kita berikan dia skill. Nah, skill inilah yang akan membantu kerja yang pengangguran ini masuk ke lapangan pekerjaan karena mereka skillnya kemudian terupgrade. Nah, saya kira ini yang perlu. Yang kedua adalah kita juga memikirkan generasi milenial. Anak muda banyak juga yang menganggur. Mereka yang tadinya bekerja di startup sekarang kebanyakan runtuh. Nah, itu yang kemudian kita perbaiki. Apa yang salah dari situ? Yang salah adalah karena anak muda ini tidak diberikan satu fasilitas pembiayaan. Bayangkan kalau pembiayaan perbankan kita, mereka baru lulus, mereka aplikasi ke bank, mereka nggak bisa kalau nggak ada jaminan orang tua. Padahal tidak semua mereka keluarga kaya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, ini harus ada satu skema supaya entrepreneur muda kita itu bisa dapat pembiayaan dari bank formal bank. Nah, itu yang kemudian bagaimana kita ada relaksasi ya kepada kelompok UMKM, pengusaha muda, para petani yang selama ini di luar dari skema perbankan atau skema pembiayaan formal, mereka bisa masuk dan pada akhirnya mereka juga bisa menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi mereka sendiri. Nah, saya kira itu solusi dari Amin. Saya ke Bang Peter. Bang Peter, kalau kita bicara ekonomi, peningkatan ekonomi tidak hanya semata pada investasi, tapi ada juga terkait bagaimana item SDM di sini. Dan ini erat kaitannya Bang Peter dengan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kualitas SDM dengan pengangguran itu adalah dua hal yang sangat terkait erat. Ya, kalau kita mau bicara tentang mengatasi pengangguran, ya, dan ini seperti yang sudah dicanangkan oleh tim Ganjar dan Mahfud, itu menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ya, itu dalam angka untuk mengurangi pengangguran. Dan itu hanya bisa dilakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi supply dan dari sisi demand. Ya. Dari sisi demand artinya tim Ganjar dan Mahfud itu berupaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, mendorong industrialisasi.
Karena tidak mungkin kita melakukan penciptaan lapangan kerja tanpa mendorong industrialisasi. Tetapi di sisi lain, yang harus dilakukan juga adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas SDM. Dan inilah aspek manusia yang harus diperbaiki. Yang dilakukan oleh yang ada di dalam visi misinya Ganjar Mahfud adalah bagaimana kita salah satu pilar utama dari visi misinya Ganjar Mahfud adalah memperbaiki sisi SDM. Baik. Ya, termasuknya di dalamnya adalah misalnya program satu keluarga satu sarjana, ya, program satu desa satu dokter, ya, satu puskesmas. Dan itu adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas SDM, termasuk juga kita meningkatkan pelatihan ya untuk memperbaiki kualitas SDM kita. Jadi yang dilakukan akan kita lakukan ya untuk kita memperbaiki menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran adalah kita memperbaiki dari dua sisi. Baik itu dari sisi demand-nya, memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi, ya, melakukan pembangunan investasi. Dari sisi lain kita memperbaiki kualitas SDM. Baik, Bang Peter. Bang Angga, silakan tambahan. Ya, tentunya kalau kita bandingkan ya, kita kan harus ada pembanding Mas Juno ya. Kalau saya pada waktu 15 tahun yang lalu memulai bisnis, dengan sekarang ini pemerintah ini sudah banyak memberikan kemudahan. Pertama dari sisi awal di hulunya itu dari mulai perizinan berusaha. Ini udah sangat mudah. Kita pengusaha ini sekarang sangat mudah. Udah cukup ada nomor induk berusaha NIB. Nah, di sisi lain dari sisi pendanaan, kita didukung oleh fasilitas KUR, kredit usaha rakyat ya, KUR. Yang 15 tahun lalu saat saya memulai usaha itu nggak ada. Hal itu kemudahan, tidak perlu ada jaminan perbankan dan lain sebagainya. Hanya memang value-nya itu perlu ditingkatkan, artinya bukan hanya kepada subsistem ekonomi yang mikro, tapi lebih kepada itu kita harus meningkat kepada supply chain industrinya. Jadi harus ada dukungan tadi, fasilitas pembiayaan kepada kredit-kredit yang lebih besar lagi, sehingga anak-anak muda ini mampu masuk ke dalam suatu subsistem industri yang ada. Jadi usahanya bisa meningkat, yang tadinya mikro jadi menengah, jadi besar. Ini saya rasa hal ini yang akan tim Prabowo Gibran akselerasi dengan kredit startup itu. Nah, ini saya rasa yang kita punya suatu program yang sangat konkret dan memang itu genuine daripada Prabowo Gibran, karena juga Mas Gibran ini kan latar belakang adalah seorang pengusaha UMKM seperti itu. Oke, saya ke Pak Susilo. Pak, ini segmen kita sudah hampir habis. Silakan tanggapan Anda untuk 1, 2, 3 apa yang ingin Anda sampaikan, singkat saja Pak Susilo. Ya, jadi saya senang sekali lagi ketika Jubir mewakili paslon ini sepakat bahwa variabel investasi penting, bahwa kebijakan di bidang investasi ada perubahan dengan cara apapun, karena ketiganya percaya bahwa investasi salah satu motor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi nanti bisa terciptakan lapangan kerja baik di sektor formal ataupun informal. Kita tunggu saja siapapun pemenangnya nanti merealisasikannya. Terima kasih. Baik, kita doakan sukses untuk Amin, Satset, dan juga Gemoy ya Pak. Terima kasih sudah hadir Bang Hidayat. Terima kasih, salam perubahan. Bang Angga juga dan Bang Peter secara virtual. Sehat-sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Baik, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabah Pramana UGM Yogyakarta Selasa pagi. Ya, Ganjar hadir dengan mengenakan pakaian adat Jawa beskap lengkap dengan blangkon sebagai penutup kepala. Selain Ganjar hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga merupakan alumni UGM dan hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat. Dan hadir kembali ke kampus UGM menghadirkan kenangan sendiri bagi Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai aktivis dari Fakultas Hukum UGM. Ini bisa kita geser menjadi kebijakan politik. Kita hanya butuh ini. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya sampaikan satu data ini. Saya capres yang mengusung pertumbuhan ekonomi 7%. Anda ambisius? Tidak. Kita harus bekerja super keras dan super cerdas. Kalau itu tidak terjadi 2045, kita tidak akan mimpi, Pak.
ekonomi 4 terbesar dunia, 5 atau 7, terserah tantangannya siapa. Tapi kita tidak akan masuk di situ. Kita akan masuk dalam sebutan pendapatan menengah. Maka apa? Ambisi ini mesti kita dorong dengan syarat tadi. Syarat inilah yang kemudian mesti kita kontrol satu persatu. Lalu bagaimana? Regulasi, struktur, dan kultur. Kalau regulasi sudah, strukturnya disiapkan, kulturnya disiapkan, maka transformasinya dilakukan. Tanpa itu, saya tidak terlalu percaya. Baik. Terima kasih Anda kembali di Sindo Sore. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Kulut dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Senayan, Jakarta. Selamat sore Brigadir Kulut. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melamporkan sore ini? Terima kasih Aldi dan selamat sore pemirsa. Dari Jalan Asia Afrika Simpang Senayan, kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini kepada Anda. Kita mulai dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Palmerah. Dari arah tersebut terpantau masih ramai lancar. Perlambatan kecepatan terjadi menjelang traffic light bagi kendaraan dari arah Blok M yang akan menuju ke arah kanan, yakni menuju ke arah Sudirman Tamrin. Kemudian dari arah Sudirman Tamrin yang akan menuju ke arah Palmerah hingga saat ini juga masih ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun antisipasi dari arah Senayan atau Tamrin yang akan menuju ke arah Palmerah karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik ataupun perpecahan arus untuk berbelok ke kiri menuju ke arah Patal Senayan. Kemudian untuk arah yang terakhir yakni dari arah Palmerah yang akan menuju ke arah Blok M lurus. Pada saat ini arus lalu lintasnya cukup mengalami peningkatan volume kendaraan sehingga antrian menjelang traffic light-nya sedikit memanjang. Selain peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan antrian menjelang traffic light ini, juga adanya antrian kendaraan yang akan memutar balik dari arah tersebut. Kami himbau bagi Anda yang akan memutar balik untuk mengambil lajur paling kanan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan lurus menuju ke arah Blok M. Kami sarankan juga untuk tetap ikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan serta tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan diri Anda pribadi ataupun para pengguna lainnya. Dan di kawasan ini juga diberlakukan ganjil genap sehingga tetap perhatikan nomor polisi kendaraan Anda. Untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 15669 atau bisa melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Kulut atas laporan Anda dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan endasmu etik.
Pernyataan Prabowo itu mendapat tanggapan dari Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Etik. Etik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan endasmu etik. Prabowo melontarkan pernyataan endasmu etik dalam acara Rakornas Gerindra di Blitar Minggu 17 Desember. Pernyataan Prabowo Subianto itu diduga mengungkit pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat pelaksanaan debat pertama Capres pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies bertanya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres meski belum genap berusia 40 tahun. Pernyataan Prabowo ini dinilai tak elok oleh publik. Soal etik. Endasmu etik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi tidak sepatutnya persoalan etika dianggap remeh-temeh. Karena etika penyelenggaraan negara dan hukum penyelenggaraan negara itu sejajar sehingga semuanya berjalan lebih objektif. Sementara Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi publik bisa jeli untuk menilai pernyataan Prabowo. Bercanda, politik endasmu etik. Bercanda, mungkin itu sudah bercanda. Biarkan mereka nanti berkomunikasi dan rakyat bisa menilai. Ganjar Presiden. Oke ya? Hah? Bercanda seperti itu nggak Pak? Biar mereka yang jawab dan rakyat. Sementara Prabowo Subianto sendiri menjawab pernyataan soal etik endasmu merupakan pernyataan di kubu internal Partai Gerindra. Di dalam antara biasa orang Indonesia kan cari-cari membesar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara dan kita kan bicara orang Banyumas biasa lah kita. Prabowo juga meminta pernyataan itu tidak dibesar-besarkan dan menyebutnya sebagai kelakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum haram bagi masyarakat yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu. MUI sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa terkait kewajiban memilih pemimpin pada Ijtima Ulama kedua se-Indonesia pada 2009. Pasca reformasi, tren golput terus naik dari tahun ke tahun. Golput atau golongan putih merupakan warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari apatis terhadap politik, tidak terfasilitasi hingga tidak tahu adanya pemilu. Meski trennya sempat naik pasca reformasi, namun angka golput pada pemilu 2019 termasuk yang terendah dibandingkan pemilu sebelumnya sejak 2004. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput pada 2019 34,75 juta atau sekitar 18,02% dari total pemilih yang terdaftar. Sementara pada 2014 jumlah golput 58,61 juta orang atau 30,22%. Ironisnya pada pemilu 2019 tren golput diwarnai kelompok milenial, sementara pada pemilu 2024 pemilih muda mendominasi pemilih yang terdaftar dengan 56,4% pemilih muda atau separuh dari total pemilih. Bayangkan jika mereka menjadi bagian dari tren golput, tentu akan mengkhawatirkan. Majelis Ulama Indonesia pun kembali mengingatkan fatwa terkait kewajiban memilih pemimpin. MUI menetapkan hukum haram bagi masyarakat yang memilih golput atau golongan putih saat pemilu, terlebih jika sudah ada calon pemimpin yang dinilai memiliki kriteria jujur, bisa dipercaya, transparan, dan punya kecerdasan. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak iya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. MUI sebelumnya sudah mengeluarkan fatwa terkait kewajiban memilih pemimpin pada Ijtima Ulama kedua se-Indonesia pada 2009. Menurut MUI, umat Islam wajib hukumnya memilih pemimpin. Jika tidak, maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. Umat harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan masa depan bangsa, termasuk melalui pemilu dengan memilih pemimpinnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, di masa kampanye, caleg Partai Perindo belusukan ke berbagai daerah mensosialisasikan program partai ke masyarakat. Tidak hanya itu, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Berikut ini. Caleg DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Perindo, Abdul Khalik Ahmad, gencar mengkampanyekan visi misi Partai Perindo kepada warga Kampung Nenon, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belusukan dilakukan untuk mendekatkan diri sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat. Visi misi ini adalah Partai Perindo ingin membantu meringankan beban hidup masyarakat dengan membuat satu lapangan kerja baru, kemudian ingin ikut mendorong usaha-usaha produktif di bidang UMKM, dan kemudian juga kami mendorong supaya masyarakat juga bergotong royong, termasuk juga dalam membentuk koperasi. Usai belusukan di Ciwidey, Abdul Khalik Ahmad yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Kampung Sindang Sari, Desa Sukawening, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Silaturahmi ini bertujuan mendekatkan diri ke masyarakat dan mensosialisasikan pasangan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan di Maluku Utara dan Jakarta Selatan. Satu di antaranya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan dari belasan orang tersebut juga terdapat pihak swasta. Para pihak yang diamankan hingga kini masih dalam proses pemeriksaan. KPK menyegel sejumlah lokasi usai OTT dilakukan, salah satunya ruang kerja Gubernur Maluku Utara, rumah dinasnya, dan sejumlah ruang di kantor Pemprov Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba merupakan Gubernur Maluku Utara dengan latar belakang politik kader PKS. Dalam laporan LHKPN, ia memiliki kekayaan 6,4 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Ya, lalu mengapa aksi jual beli jabatan di kalangan pejabat ini masih kerap terjadi? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pegiat anti korupsi. Ada Tama S. Langkun yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bung Tama. Selamat sore, Mas Aldi. Oke, ini kita soroti dulu kasus yang menyeret Gubernur Maluku Utara ya terkait dengan jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di sana. Sebagai pegiat anti korupsi, bagaimana Bung Tama melihat penangkapan lagi-lagi kepala daerah tersangkut kasus korupsi? Iya Aldi, ini tentu saja memperpanjang deretan kepala daerah yang kemudian terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, khususnya operasi tangkap tangan atau OTT. Ini kemudian sesuatu yang buat kita sangat kita sayangkan, karena sebetulnya kampanye pencegahan, upaya monitoring pemerintah sebetulnya sudah dijalankan. Namun melihat perkara yang ada, masih ada lagi yang terjaring OTT, itu kan artinya belum maksimal untuk dijalankan. Meskipun demikian Aldi, apa yang kemudian KPK lakukan hari ini, kita masih harus menunggu. KPK masih ada waktu 1x24 jam untuk mengklarifikasi keterangan-keterangan sebelum kemudian menetapkan status hukum. Apakah yang kena OTT dibebaskan atau ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apapun itu, kalau kemudian kita bicara soal jual beli jabatan dan korupsi pengadaan barang dan jasa, itu kan sebetulnya korupsi yang terus-menerus muncul.
korupsi atau pola korupsi yang sering sekali terjadi. Jadi sebetulnya nggak ada pola yang baru. Ini kan artinya kita punya masalah yang serius terkait dengan upaya untuk pencegahan maupun monitoring. Karena ditangkapnya banyak, tapi yang terjadi terus berulang. Itu saya rasa sesuatu yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Setuju. Ini kan ada selain kepala daerah yang terjaring OTT ini juga ada pihak swasta dan juga stafnya ada 15 orang tadi disebutkan begitu ya. Apakah ini kemudian menggambarkan bahwa praktik-praktik suap, jual beli jabatan, kemudian juga adanya korupsi dari pihak pemerintah dengan swasta begitu terkait dengan pengadaan barang ini sudah secara sistematis begitu menggambarkan apa yang terjadi di kantor-kantor pemerintahan daerah dalam hal ini mungkin di kantor Gubernur Maluku Utara? Iya, tentu saja ini memang sesuatu yang terus muncul. Kalau kemudian ada gubernur yang terjaring, ada staf pemerintahan daerah yang terjaring, begitu juga dengan swasta yang terjaring, saya rasa memang bicara soal jual beli jabatan maupun pengadaan barang dan jasa, itu di antara mereka saling terkait. Karena kalau hanya satu pihak saja yang diambil, tentu saja hampir tidak mungkin korupsinya itu terjadi. Kenapa? Karena korupsi itu tipikal kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan dalam konteks hal ini tentu saja ada pihak-pihak yang punya kewenangan, ada yang punya kapital dalam tanda kutip, dan ada orang yang punya kepentingan tersebut melawan hukum, termasuk mengambil hak-hak masyarakat. Kalau kita bicara dalam satuan angka misalnya, KPK itu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023, itu udah sekitar 1.462 perkara. Aldi yang ditangani. Itu baru perkaranya, kita belum bicara tersangkanya. Dan tentu saja kalau bicara tersangka itu bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Jadi banyak banget perkara-perkara yang ditangani oleh KPK yang berhubungan sama daerah, pemerintahan daerah. Ini belum kita gabung dengan perkara-perkara yang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dalam satuan angka, kita bisa simpulkan bahwa Indonesia itu masih dalam situasi darurat korupsi pemerintahan daerah. Kenapa? Karena jumlahnya terus bertambah, semakin banyak, dan bahkan ekstrimnya, Aldi, beberapa perkara-perkara di satuan yang paling bawah desa, itu sekarang juga angkanya terus meningkat. Jadi kepala desa yang jadi tersangka semakin banyak juga hari ini. Nah, ini kan kemudian jadi permasalahan ke depan sebetulnya yang kemudian harus ditanggulangi. Jadi KPK kita harapkan jangan cuma nangkap saja, tapi juga harus menggabungkan, mensinergikan antara penindakan sama pencegahan. Kalau kemudian diambil kepala daerah dalam tanda kutip secara hukum ya diambil di proses hukum, maka tim pencegahan harus masuk ke sana. Gimana nih menata kembali tata kelolanya, kemudian gimana caranya bikin mitigasi monitoring, gimana caranya untuk monitoring kalau ada jual beli jabatan, gimana caranya kalau pengadaan-pengadaan yang kemarin itu bisa dikorupsi, itu kemudian dikendalikan secara terarah sehingga ke depan ini bisa dimitigasi. Nah, inilah menurut saya yang hari ini tidak berjalan. Hari ini penindakan berjalan menangkap, tapi formulasi untuk mencegahnya ini nggak connect. Masih belum misalnya ditemukan, dia begitu buatlah ya, misalnya pencegahan yang nggak ada hubungan sama kepala daerah misalnya. Nah, ini kan menurut saya juga ke depan harus kita pikirkan agar ini bisa menjadi sesuatu yang sinergi. Ini kalau kita saya belum bicara Anda soal bilang Indonesia masih darurat korupsi pemerintahan daerah. Bung Tama, ini kan kalau kita bicara soal pengadaan barang dan jasa, sebetulnya udah ada e-procurement, di mana bisa di-track di situ siapa yang mendapatkannya, kemudian apa saja yang bisa kompetitifnya bisa dilihat juga di situ. Kemudian juga untuk jabatan sendiri sebetulnya ini kan menjadi hal yang tidak mudah begitu untuk kemudian dideteksi adanya praktik pelanggaran procurement ataupun penempatan jabatan di situ begitu. Lalu kemudian kenapa kalau sudah ada suatu sistem begitu yang diharapkan ini bisa mencegah praktik tersebut, kemudian kenapa masih miss begitu pencegahannya seperti yang Anda katakan tadi? Ya. Saya rasa Mas Aldi, kalau bicara soal korupsi pengadaan barang dan jasa, adanya e-procurement itu sebetulnya mengurangi. Adanya e-katalog, saya sangat percaya itu mengurangi korupsi di sektor PBJ atau pengadaan barang dan jasa. Tapi kita juga harus ingat, di belakang sistem itu ada orang yang mengoperasionalkan. Dan di belakang sistem juga ada banyak juga kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pikirkan. Dalam arti kita bicara soal biaya politik yang mahal, kemudian punya motivasi lah kepala daerah untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Artinya apa? Sistemnya bagus, sistemnya baik, tapi
orang di belakangnya ini tetap masih manusia yang tentu saja kita harus jaga juga integritasnya. Kalau kemudian sistemnya bagus, kemudian di belakang ada dalam tanda kutip koruptor atau penjahat, dia akan selalu memikirkan celah-celah yang ada. Jadi kalau kemudian faktor manusianya, faktor monitoringnya itu nggak dijalankan secara maksimal, maka dia akan terus ada dan berulang. Meskipun saya percaya dengan adanya procurement itu semakin sedikit. Kalau dulu karena ada tatap muka antara panitia lelang dengan peserta lelang, maka negosiasi dalam tanda kutip itu terjadi dengan sangat mudah. Bisa ketemu kapanpun, bisa ketemu dimanapun, bisa transaksi ada kapan saja. manusia di belakangnya kemudian yang kemudian menggerakkan sistem e-procurement tersebut. Tapi Bung Tama, kita menyoroti nanti tahun 2024 begitu kan, pilkada selanjutnya mungkin banyak yang mengatakan bahwa memang jabatan kepala daerah itu jabatan kekuasaan di daerah adalah jabatan politis begitu. Mungkin ada tanggung jawab politik yang kemudian harus diberikan kepada pengusung ataupun sponsor-sponsornya pada saat mendukung ia di maju ke pemerintahan begitu. Lalu kalau Anda melihat hal ini dikaitkan dengan kemudian posisinya sebagai pemangku kekuasaan dan hubungannya dengan orang-orang yang menjadi sponsor di belakangnya pada saat ia akan melaju ke kursi tersebut, bagaimana kita bisa kemudian mencegah hal ini agar tidak kembali terjadi gitu? Integritas itu tetap ada. Mas Aldi. Iya, Mas Aldi, ada dua faktor ya yang harus kita selesaikan. Yang pertama, mau tidak mau negara harus campur tangan. Negara harus ikut dalam hal pembiayaan politik. Artinya untuk kampanye, untuk biaya-biaya lain yang kemudian menunjang proses itu, negara harus campur tangan. Kita nggak punya pilihan. Kalau kemudian itu semuanya diserahkan kepada partai politik atau diserahkan kepada individu-individu, tentu yang terjadi akan seperti sekarang. Dia butuh uang, dia butuh anggaran untuk menang, satu sisi dia juga sedang mengejar tampuk kekuasaan. Artinya sampai kapanpun akan ada negosiasi dan kemudian masuknya kepentingan-kepentingan pemilik modal kepada kepala daerah. Nah, maka dari itu untuk mengatasinya negara harus campur tangan. Yang pertama sudah pasti harus bikin pemilu atau pilkada yang kita maksud hari ini itu menjadi murah biayanya. Angka-angka ratusan miliar bahkan triliunan nggak sampai ya, mungkin miliaran, angka-angka miliaran itu kemudian jangan sampai kemudian dia menjadi salah satu faktor utama yang membuat kepala daerah terpilih dia akan berusaha fundraising sebisa mungkin, ngambil uang, memulihkan sebisa mungkin dengan apa? Dengan menjual jabatannya, menjual kewenangannya, dan menjual proyek-proyek termasuk perizinannya. Nah, ini yang kemudian kita harus antisipasi. Jadi memang semoga tidak nantinya mudah, siapapun ya yang akan melaju ke kursi kekuasaan manapun, baik tingkat daerah, begitu tingkat nasional, DPRD mungkin nanti akan juga berkompetisi ya di tahun 2024 nanti bisa benar-benar memegang integritas tersebut ya agar melawan praktik korupsi di segala sisi. Bung Tama, mohon maaf waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Tama S. Langkun, pegiat anti korupsi. Selamat sore Bung Tama, sukses selalu. Selamat sore Mas Aldi.